Allah Karim, 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 Rahman Rahim, Rahim, Rahim. Qum lil ibadah talqa as-sa'adah, talqa as-sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku kaum muslimin rahimahullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan 14 episode perjalanan kehidupan manusia. Episode yang pertama yaitu alam roh. Episode yang kedua alam kandungan. Episode yang ketiga alam dunia sudah kita bicarakan lengkap dengan tipu dayanya, dengan fitnah-fitnahnya. Maka marilah kita lanjutkan pada pembahasan yang keempat. Episode yang keempat yaitu alam barzah atau alam kubur. Sebelum kita membicarakan alam kubur, wajib kita memperhatikan pintunya yaitu kematian. Tentang kematian ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumil qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa, ya termasuk kita, pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumil qiyamah, dan bahwasannya balasan yang sempurna dari amal-amal manusia, ucapan-ucapan manusia, dan seluruh aktivitas manusia. Yang termasuk pula komen, share berbagai artikel di grup WhatsApp dan sebagainya, akan mendapat balasan yang sempurna ya di yaumil qiyamah. Maka faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, ya, kemudian dimasukkan dalam surga. Dijauhkan neraka yaitu bagi orang-orang yang mampu menjauhkan diri dari perbuatan dosa, kedurhakaan, sifat-sifat kedzaliman, kemusyrikan, kefasikan, kekafiran, pembangkangan, penolakan terhadap dakwah Islam, ya. Kemudian mampu mengembangkan kesolehan, ketaatan, ketakwaan, wa udkhilal jannah, maka Allah memasuk dalam surga. Faqad faz, barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasuk dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia mendapatkan kemenangan dalam kompetisi kehidupan dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan yang menipu. Maka jangan sampai hidup kita yang singkat ini kita tertipu dari kehidupan ini. Tentang kematian ada namanya pintu kematian atau detik-detik kematian yang disebut sakaratul maut. Tentang sakaratul maut Allah menjelaskan dalam surat Al-An'am 93. Wala tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basyitu aydihim akhriju anfusakum. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim. Orang zalim itu orang yang menganiaya dirinya sendiri dengan berbuat dosa, dengan mengesah sesuatu yang tidak bermanfaat, menimbulkan persoalan yang menjauhkan diri dari surga, yang mendatangkan murka Allah. Itu zalim, ya. Kemudian mereka berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu. Ini berarti ada manusia, yaitu orang-orang yang zalim, ketika sakaratul maut itu menghadapi suatu siksaan yang berat. Ketika nyawanya itu mau dikeluarkan, dipukul dulu.
dibentak oleh malaikat. Tentu malaikat azab. Ya, jadi istilah sakaratul maut ada dalam surat Al-An'am ayat 93. Maka agar kita ini tidak termasuk orang yang dolim, agar kita akan bertemu dengan malaikat rahmat, malaikat yang sangat amat ramah terhadap kita ketika kita mau dicabut nyawanya. Sedangkan malaikat azab sangat murka mencabut nyawa manusia dengan bentakan dan pukulan. Apa yang harus kita perhatikan? Surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah hingga mencapai takwa yang sebenarnya. Dan jangan kamu mati kecuali sudah dalam keadaan muslim atau tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini merupakan perintah dan sekaligus larangan. Perintah untuk bertakwa yang maksimal dan merupakan larangan, yaitu mati dalam keadaan belum tunduk, belum siap, masih menanggung banyak kedoliman, masih banyak menanggung dosa-dosa akibat ucapannya, perbuatannya, ataupun komen-komennya yang tidak bermanfaat, yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang perlu direnungkan ayat tadi kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati kecuali sudah dalam keadaan tunduk. Kalau orang itu sudah tunduk, sudah berserah diri kepada Allah, apapun yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, benar, saya ikuti, saya imani. Apapun yang disampaikan Rasulullah, hadis yang sahih, saya terima, saya pelajari, saya terima, saya amalkan. Jadi prinsip bagi hidup kita. Tunduk patuh kepada Allah. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih yakum bainahum ayyakunu sami'na wa ata'na. Tidak ada ucapan dari orang beriman itu ketika diseru untuk mengikuti Quran Sunnah, diajak untuk mengikuti akidah Islam. Tidak ada jawaban yang lain kecuali sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Itulah orang yang sudah muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tunduk patuh kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari dalam Al-Quran, secara global ada dua cara bagaimana malaikat itu mencabut nyawa manusia ketika sakaratul maut. Ada dalam surat ke-79 ayat 1 dan 2. Allah menjelaskan wanaziati ghurqa wanasitati nasto. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya dengan keras. Ini malaikat mencabut nyawa dengan keras, ini berarti malaikat azab kepada orang-orang yang zalim, musyrik, fasik, kafir dan seterusnya. Kemudian wanasitoti nasto, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya dengan lemah lembut. Ini tentu bagi orang yang muslimin, mukminin, mukhlisin, mujahidin dan seterusnya, mutakin. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang golongan kanan, yaitu orang-orang yang ketika dicabut itu dengan lembut, dengan ucapan kasih sayang. Lebih lengkap Allah mengilustrasikan bagaimana sikap malaikat Israel yang mencabut nyawanya orang-orang yang bertakwa. Itu ada pada surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Ya ayuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah, ini jiwanya orang-orang yang bertakwa, yang kesehariannya tunduk patuh kepada Allah dan Rasulullah, siap menerima petunjuk syariat Islam, siap menerima syariat Islam. Adapun kalau ada orang KTP-nya sudah Islam, dohirnya juga sudah sholat, tapi dia tidak siap menerima syariat Islam sepenuhnya, maka hatinya belum mutmainnah. Karena Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina fadkhulu fisilmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu fisilmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara total. Keyakinannya, ibadahnya, akhlaknya, tata cara mengatur kehidupannya, semuanya diatur tuntunan Islam kafah. Maka orang yang hidupnya telah kafah menerima Islam, dia jiwanya mutmainnah dengan banyak zikrullah. Tiada malam selalu sholat tahajud, banyak puasa sunnah, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Hatinya dipenuhi dengan keimanan. Nah, orang yang semacam itu, Allah menjelaskan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Allah, ya, dengan diridhoi. Jadi bahasa yang halus. Kalau bahasa Jawanya, kepareng batur kula son dhateng panjenengan dipun utus Allah. Nggih, supados dumateng panjenengan bilih panjenengan menika sampun dipun antu-antu. Enggal kula aturi kondur dumateng Allah. Panjenengan enggal badhe dipun nikah dhateng para bidadari. Ya, ditunggu-tunggu segera kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali pada surga. Ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, diridhoi. Wa udkhili jannati, masuk dalam surga. Wa udkhili fi ibadi, masuk dalam golongan orang-orang yang berserah diri. Sangat hebat ayat ini, menghasung kita agar kita memiliki jiwa yang mutmainnah. Kita jauhi, kita tinggalkan jiwa ya lawamah, sikap amarah, mudah marah dalam hal yang batil, artinya menolak kebenaran. Ada orang-orang KTP-nya Islam tapi membubarkan pengajian, menghalangi orang-orang yang mau dakwah. Ya banyak sekali dalam berbagai berita itu. Ada pula orang yang menghalangi orang-orang yang mau dakwah, yang dengan alasan itu masyarakatnya heterogen. Semacam kalau masyarakat itu heterogen dan Islam dilarang disampaikan di situ. Coba direnungkan, ya, ketika Rasulullah itu berdakwah belum ada orang Islam. Ketika awal-awal Rasulullah diutus berdakwah, belum ada orang Islam, adanya orang musyrikin. Ketika Mus'ab bin Umair, ini sahabat Rasulullah yang diutus Rasulullah untuk dakwah di Madinah. Di Madinah itu yang ada belum ada orang Islam, adanya orang Kristen, Katolik, Yahudi, Majusi. Mus'ab bin Umair itu didhawuhi Rasulullah untuk dakwah di lingkungan mereka. Prakteknya para sahabat Nabi itu ada yang dakwah ya di pasar. Yang namanya di pasar tentu heterogen. Ada sahabat saya itu yang dakwah di penjara dan diizinkan oleh Kalapas. Yang namanya di penjara itu agamanya ya heterogen.
ada yang berdakwah di terminal dan sebagainya. Yang intinya mereka semangat untuk mengembangkan Islam. Bagi yang beriman biarlah ia mendapatkan hidayah. Bagi orang yang menutup diri ya biarlah dia menutup telinganya, meninggalkan. Kalau di HP cukup dihapus WhatsApp-nya dan sebagainya, sudah cukup selesai. Tidak perlu menimbulkan perdebatan. Sahabat kaum muslimin rahimahullah. Marilah kita persiapkan diri kita bahwa kita akan menghadapi kematian. Maka apa yang harus kita kerjakan ketika kita mempersiapkan kematian itu? Satu, membersihkan hati. Karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima orang yang kembali pada Allah itu dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wal banun illa man atallah biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Besok di hari akhir tidak berguna harta dan anak kecuali orang yang kembali pada Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari kesombongan. Sombong itu apa? Al-kibri badul haq wa ghamtunas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Bersih dari kekafiran, kedoliman, kesombongan, merasa dirinya pengalaman, pernah menjadi pejabat, hartanya banyak dan sebagainya. Kesombongan, al-kibri. Nah, pada hari kiamat Allah tidak menerima, tidak menghargai seseorang karena hartanya dan anaknya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka proyek yang terbesar dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita membersihkan hati. Yang kedua, membersihkan diri dari dosa. Yang ketiga, menyiapkan amal, menyiapkan sikap yang mendatangkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah amal ibadah yang kita kerjakan itu sudah diridhoi Allah atau tidak? Sudah ada sesuai tuntunan atau tidak? Karena Rasul menjelaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan contohku, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, fawaradun, maka amal itu ditolak. Maka orang yang cerdas itu yang menyiapkan dirinya bekal-bekal kematian. Bekal-bekal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau konteksnya itu sebuah lembaga pendidikan, bahwa yang namanya dokumen itu yang bermanfaat, yang sesuai dengan instrumen dan petunjuk teknis. Dokumen sak kuda kalau tidak sesuai dengan instrumen dan petunjuk teknis juga tidak dinilai oleh asesor. Kita siapkan amal-amal sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Kita siapkan kedermawanan, jangan sampai kita masih menyimpan kebahilan dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita pada jalan yang lurus dengan tema ini, yaitu kita membuat pada episode yang keempat, alam barzakh, dengan didahului dengan kematian. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.